Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Official Gun. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas film Shaolin dari episode 216 sampai dengan episode 225. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update film dari channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju filmnya. Di awal film, terlihat Xiaowu sedang menunggu Tang San yang sedang menyerap cincin jiwa dari ular kecubung pendek. Namun, ternyata di belakang mereka ada sesuatu yang sudah mengintai mereka sedari tadi. Xiaowu yang sudah tahu akan hal tersebut pun terus waspada demi keselamatan penyerapan cincin jiwa Tang San. Dan benar saja, sesuatu pun muncul. Ternyata itu adalah rubah iblis puluhan ribu tahun yang sudah mengincar mereka. Di sana Xiaowu berpikir jangan-jangan tempat itu adalah sarang rubah iblis karena banyak sekali rubah iblis yang menyerangnya. Mengetahui hal itu, Xiaowu pun langsung bertarung dengan rubah iblis yang ternyata berjumlah 7 ekor. Namun di sini Xiaowu kebingungan karena mereka seolah-olah sudah tahu dengan setiap arah serangannya. Lalu Xiaowu berpikir apakah para rubah tersebut mengikuti mereka dan menggunakan ular kecubung pendek untuk memancing Tang San dan Xiaowu masuk ke sarang mereka hingga menunggu Tang San menyerap cincin roh baru menyerang Xiaowu yang kekuatannya lebih rendah dari Tang San. Di saat seekor rubah akan menyerang Tang San yang sedang dalam penyerapan, di sana Xiaowu dengan cepat langsung menghempaskan rubah tersebut. Kemudian dengan cepat, dengan pengalamannya itu, jika biasanya rubah iblis bukanlah siluman berkelompok dan suka bepergian sendiri, tapi anehnya para rubah iblis ini malah terlihat begitu kompak dan serangan mereka berurutan. Melihat jumlah tersebut, di sini Xiaowu mengerti bahwa itu adalah rubah iblis 3 mata yang bisa kagebusin menjadi 7 badan. Karena sudah mengerti, Xiaowu pun langsung menyerang rubah iblis yang mata ketiganya bersinar karena itu adalah tubuh utama dari rubah iblis tersebut. Kemudian Xiaowu pun menggunakan teknik pesonanya yang membuat para rubah itu picek dan terpana dibuatnya. Setelah itu Xiaowu pun langsung menendang mereka. Malam berganti pagi, sementara itu di mata air dan api terlihat Tang Hao yang juga sedang melakukan kultivasi ditemani oleh Ayin, istri tercintanya yang selalu setia menemaninya. Tidak lama kemudian terlihat Tang San dan Xiaowu yang berlari. Saat Tang Hao membuka matanya, di sini terlihat Tang San dan Xiaowu yang sudah kembali dari perjalanan mereka. Saat itu Tang Hao merasakan bahwa sepertinya kekuatan roh Tang San dan Xiaowu sudah ada peningkatan. Tang San pun membenarkan bahwa selama 3 hari ini dia sudah memenuhi 9 cincin jiwa Kaisar Perak Biru meskipun melelahkan. Dan Palu Hotianya sudah menyerap 2 cincin jiwa lagi dan sekarang sudah mempunyai 3 cincin jiwa. Sedangkan Xiaowu juga sudah menyerap tulang kepala hipnosis perkumpulan pikiran dari rubah iblis 3 mata dan kekuatan jiwa Xiaowu sudah mencapai level 76. Tang San juga memberitahu ayah ibunya bahwa beberapa hari lalu di dalam hutan mereka bertemu dengan Master Roh dari Kekaisaran Muhun yang ingin berebut pusaka mata air, es, dan api. Tang San pun khawatir mereka akan mengutus orang lagi untuk kembali ke situ. Maka dari itu, Tang San pun akan segera melakukan sesuatu yaitu membangkitkan lagi kembali ibunya. Di sini Tang Hao dengan tak yakin bertanya apakah Tang San yakin bisa mengembalikan lagi wujud manusia ibunya. Tang San pun menyuruh ayahnya jangan khawatir karena dari pengalaman menghidupkan kembali Xiaowu, pemahaman tentang martial soul sudah lebih mendalam lagi. Dan dengan cara Tang San ini meskipun tak langsung bisa melihat hasilnya, tapi bisa membantu ibunya pulih dengan cepat. Kemudian Tang San pun langsung mengajak segera memulai saja. Namun ibunya takut cara itu akan melukai diri Tang San dan lebih baik ibunya terus dalam wujud yang sekarang. Karena Ayin sudah diceritakan oleh Tang Hao tentang keadaan Tang San masa kecil dan membuat mereka merasa bersalah kepada Tang San. Karena mereka membawa Tang San ke dunia ini, tapi tidak bisa melakukan tanggung jawab sebagai orang tua yang membuat Tang San mempunyai masa kecil yang tidak bahagia. Dan jika Tang San harus terluka lagi karena membangkitkannya, maka Ayin tak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Namun di situ Tang San berkata, meski saat ia kecil tidak seperti anak kecil umumnya yang mempunyai kasih sayang seorang ibu, tapi Tang San tak pernah merasa menderita karena mereka melahirkan langsung saja itu adalah jasa yang paling besar. Lalu Tang San meminta agar mereka tidak perlu merasa bersalah.
Kemudian Xiao Wu juga meyakinkan mereka bahwa Tang San pasti tidak akan melukai dirinya sendiri dan kelak Tang San dan Xiao Wu masih harus berbakti kepada mereka. Tang San pun memberitahu bahwa sebenarnya cara ini sama sekali tidaklah sulit dan ibunya juga sudah familiar dengan kekuatan yang Tang San gunakan. Tang San meminta agar ibunya hanya perlu membuka diri untuk merasakan kekuatan yang akan Tang San salurkan. Sementara ibunya hanya perlu menyatukan semua kekuatan di sekitar di dalam tubuh. Tang San pun menggunakan kekuatan laut dan samudra untuk membantunya dalam proses penyembuhan ibunya tersebut. Sementara Xiao Wu dan Tang Hao hanya bisa melihat proses tersebut. Terlihat air mata sudah menggembung di mata Tang Hao melihat proses tersebut. Kemudian Tang Hao teringat saat dulu mereka bersama membasmi kejahatan di dunia. Bahkan teringat juga saat ia melamar Ah Yin. Selain itu, Tang Hao juga teringat bahwa Kekaisaran Wu pada saat itu menghancurkan kebahagiaan mereka berdua yang membuat Ah Yin mengorbankan dirinya. Kemudian Tang San pun meletakkan inti dari rumput perak biru ke tanah untuk membentuk tubuh Ah Yin. Lalu Tang San mengeluarkan tanda Dewa Laut di dahinya ke langit, dan cahaya Dewa Laut langsung membuat rumput perak biru dengan cepat tumbuh kemudian perlahan menjadi pohon perak biru. Ah Yin pun mengerti jika dia menyerap aura Dewa Laut yang sangat besar, kultivasinya sangat cepat dan sudah mencapai level puluhan ribu tahun Kaisar Perak Biru. Tapi Ah Yin tahu jika kekuatan yang dibutuhkan selanjutnya akan semakin lama dan semakin banyak. Meskipun kekuatan mental Tang San sangat tinggi, namun menurut Ah Yin itu tidak cukup untuk bertahan. Akan tetapi Tang San memberitahu jika cahaya Dewa Laut hanya akan bisa digunakan sebagai kekuatan pendukung dan kunci utama ibunya memulihkan tubuh hanyalah menyerap kekuatan perak biru yang cukup. Dan itulah alasan Tang San menyelesaikan hal tersebut di mata air, es, dan api. Tang San pun langsung mengeluarkan teknik ketujuhnya yaitu Avatar Biru untuk membangkitkan rumput perak biru di seluruh hutan, dan Tang San juga mengeluarkan teknik terakhir Medan Biru Perak. Kemudian terlihat sayap keluar dari punggung Tang San yang terbentuk dari Kaisar Perak Biru. Tang Hao pun melihat bahwa medan perak biru Tang San berevolusi ke tingkat terkuat setelah Tang San meningkat menjadi Master Dunia. Melihat kekuatan Tang San, di situ Ah Yin baru sadar maksud dan tujuan Tang San, yaitu setelah teknik seluruh lautan dipakai, asalkan di sekitar masih ada rumput perak, maka medan akan mengubah semua kekuatan hidup rumput perak biru menjadi kekuatan Kaisar Perak Biru dan selamanya tidak akan layu. Tang San pun meminta ibunya tidak mengkhawatirkan kehidupan rakyat rumput perak biru karena kekuatan mereka tidak akan dihabiskan terlalu banyak karena Tang San mempunyai cara tersendiri. Kemudian Tang San pun mengangkat trisulanya ke langit yang membuat kekuatan rumput perak biru di sekitar juga semakin menguat. Melihat hal itu, Ah Yin pun tidak menyangka jika cahaya Dewa Laut ternyata bisa dipakai bersamaan dengan medan perak biru untuk menciptakan medan perak biru Dewa Laut yang baru. Setelah hal itu, tubuh Ah Yin mulai terbungkus oleh Kaisar Perak Biru dan perlahan menjadi kepompong. Di sana Xiao Wu baru tahu jika kepompong tersebut adalah lambang evolusi monster roh ratusan ribu tahun dan mereka hanya tinggal menunggu Ah Yin keluar dari kepompong tersebut kemudian kembali menjadi bentuk manusia. Tang San pun tidak sadar karena momen mereka akan menjadi keluarga yang utuh akan segera kembali. Sementara di tempat lain, Qian dan Xue sudah merasakan bahwa setelah perang di istana Tianmu dulu, sekarang Tang San sudah di jalan menjadi dewa sama seperti dirinya. Namun Qian dan Xue yakin jika laut selamanya tidak akan bisa mengalahkan tingginya langit. Lalu Qian dan Xue berkata, jika di antara mereka hanya ada satu orang yang bisa menjadi manusia terkuat di dunia ini. Qian dan Xue pun memberitahu kakeknya bahwa kekuatan ruhnya sekarang sudah mencapai level 95 dan meminta segera melakukan ujian malaikat ke-8-nya saja. Qian Dolio pun berkata bahwa Qian dan Xue melewati 7 ujian dan dia pasti sudah sepenuhnya memahami kehormatan Dewa Malaikat. Namun apakah Qian dan Xue tahu apa tugas Dewa Malaikat? Kemudian Qian dan Xue pun menjawab bahwa dia harus membasmi kejahatan dan penyakit hati di dunia ini. Qian Dolio pun membenarkan dan Qian dan Xue harus mengadili kejahatan manusia dengan pedang malaikatnya. Dan itulah isi ujian ke-8 Dewa Malaikat Qian dan Xue. Qian dan Xue juga harus ingat, jika Dewa Malaikat terus mengawasinya, maka Qian dan Xue harus menghilangkan perasaan pribadinya saat menjalani ujian ke-8 tersebut untuk membuat keputusan yang adil. Lalu Qian Dolio pun langsung membuka portal untuk memulai ujian ke-8 Dewa Malaikat Qian dan Xue.
Qian Doliu juga memberitahu jika Qian Rongxue jangan menilai sesuatu yang benar dan salah dengan naif. Kemudian Qian Doliu bertanya jika menilai manusia dengan pandangan dewa malaikat, kejahatan seperti apa yang termasuk tidak bisa dimaafkan. Kemudian Qian Rongxue pun dikirim ke sebuah tempat untuk menjalani ujian ke-8-nya, dan tempat itu adalah area dalam Kekaisaran Xinglo. Qian Rongxue pun perlahan masuk dan sayup-sayup terdengar suara rakyat yang sedang membicarakan bahwa Kekaisaran Hun perlahan sudah menyerang Kekaisaran Xinglo. Di tempat itu juga diperlihatkan bule dan komplotannya yang bisa kabur dari penjara Xinglo karena penyerangan Kekaisaran Hun tersebut. Bule yang genit itu pun langsung tertarik saat berpas-pasan dengan Qian Rongxue di tengah jalan. Bule pun langsung mengejar Qian Rongxue yang terlihat berjalan sendiri dan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berani membantahnya di tempat tersebut. Bule pun juga mengajak Qian Rongxue untuk menemaninya minum. Namun tanpa banyak omong, Qian Rongxue pun langsung menodongkan pedang malaikatnya ke arah pria mesum tersebut. Di sana Qian Rongxue yakin hanya dengan mengadili bule ini maka dia akan lulus ujian malaikat. Namun ia teringat pertanyaan kakeknya yang bertanya jika menilai manusia dengan pandangan dewa malaikat, maka kejahatan apa yang termasuk tidak bisa dimaafkan. Lalu terlihat Qian Rongxue versi kegelapan yang membisikkan agar Qian Rongxue menghukum bule tersebut, yang jelas agar Qian Rongxue gagal dalam ujian ke-8-nya ini. Qian Rongxue pun sempat akan menghujamkan pedangnya kepada bule, namun kali ini dia berhasil menahan amarahnya tersebut. Bule pun dengan bersujud berjanji bahwa lain kali tidak akan mengulanginya lagi. Namun, Qian Rongxue berkata bagaimana dia akan mempercayai bule sedangkan ia tidak pernah merasa bersalah dan tidak berubah. Di sana alasan kocak keluar dari mulut bule bahwa dia melakukan itu karena Qian Rongxue terlalu cantik untuknya. Lalu bule semakin berjanji untuk tidak menindas wanita lagi dan Qian Rongxue akhirnya memberi kesempatan bule membuktikan janjinya tersebut. Qian Rongxue pun berkata hanya dengan kehilangan hal yang membuat diri bule bangga, barulah bule bisa memperlakukan orang lain dengan adil. Dan tidak disangka, ternyata di sini bule menghancurkan semua cincin jiwanya. Setelah itu terlihat semua orang berhenti dan terdengar suara Qian Doliu yang berkata bahwa ini tahap pertama ujian ke-8 dan Qian Rongxue melakukannya dengan baik karena tidak membunuh orang di saat dia bisa membunuhnya dan membiarkannya menghancurkan cincin jiwanya. Qian Doliu mengatakan bahwa bule tadi adalah orang yang paling tidak penting dalam tahap ujian ini. Untuk selanjutnya, Qian Rongxue harus mengadili kesalahan yang lebih serius lagi. Sementara itu di tempat lain terlihat Ahin yang masih dalam wujud kepompong pohon perak biru sedangkan Tang Hao masih setia menanti kebangkitan istri tercintanya tersebut. Terlihat para rakyat rumput perak biru yang sudah menanti dan menemukan diri atas kebangkitan Ahin. Tidak lama keluarlah cahaya dari kepompong tersebut yang membumbung tinggi ke langit yang menandakan Ahin sudah bangkit. Tidak lama kemudian kepompong tersebut terbuka dan keluarlah Ahin. Di sini dia tidak lupa berterima kasih kepada persembahan rakyat rumput perak biru sehingga dia bisa hidup kembali. Tao yang sudah menanti pun terlihat begitu gugup melihat wajah cantik istrinya tersebut hidup kembali. Di momen ini, dua pasangan suami istri tersebut terlihat bahagia karena mereka bisa bersama lagi. Kemudian Ahin pun berjanji bahwa kali ini dia tidak akan meninggalkan Tang Hao lagi dan tidak peduli Tang Hao berubah menjadi apapun, dia tetaplah Tang Hao yang selalu dicintainya. Ahin pun meminta Tang San dan Xiao Wu untuk mendekat kepadanya dan di sini terjadilah pelukan kasih keluarga yang utuh. Tang San pun bertanya bagaimana pemulihan ibunya dan Ahin pun berkata bahwa itu lebih baik daripada yang dia duga. Karena tidak hanya kembali ke bentuk manusia, namun kekuatan jiwa Ahin kembali pulih di level 70 seperti dulu. Selain itu karena pengaruh domain milik Tang San, maka kekuatan mental Ahin juga sama seperti saat menjadi binatang jiwa 100.000 tahun. Karena Kekaisaran Hun bisa mengirim orang ke tempat tersebut kapan saja, maka Tang San mengajak orang tuanya kembali ke sekte Hotian setelah ibunya pulih kembali. Sebab di sana banyak orang hebat berkumpul dan bisa menjamin keselamatan kedua orang tuanya. Namun Tang Hao berkata, itu tidak mungkin karena dia sudah dikeluarkan dari sekte. Tang San pun berkata bahwa pamannya dan bibinya selalu menantikan kepulangan ayahnya. Namun Tang Hao tetap yakin bahwa mereka sudah tidak bisa menerimanya lagi.
Akan tetapi Tang San tetap mengajak ayahnya pulang ke sekte bersamanya dan memberi penghormatan kepada kakeknya. Tang San juga memberitahu jika para tetua pernah bilang jika Tang San bisa menyelesaikan 3 hal, maka mereka akan menyetujui ayahnya kembali ke sekte. Dan sekarang Tang San sudah menyelesaikan semuanya. Tang San pun meyakinkan kepada ayahnya bahwa ini adalah keinginan kakek buyutnya, yaitu Tang Chen. Tang Hao pun kaget karena Tang Chen masih hidup. Kemudian Tang San memberitahu bahwa Tang Chen adalah raja pembunuh sebelumnya. Lalu setelah Tang Chen mengetahui nasib Tang Hao, dia memberikan token itu kepada Tang San dan Tang Chen mempercayakan masa depan sekte Houtian kepada mereka berdua. Karena melihat token itu, di sini Tang Hao baru yakin dengan perkataan Tang San dan Tang San pun berjanji setelah mengantar mereka berdua maka Tang San akan mencarikan 2 tulang jiwa yang cocok untuk ayahnya itu. Tang San akan memulihkan tangan dan kaki Tang Hao dengan teknik kaisar perak biru dan dalam waktu dekat Tang San yakin bahwa ayahnya akan kembali ke puncak dan mengembalikan kejayaan sekte Houtian. Mendengar itu Tang Hao pun bersemangat dibuatnya. Tang San pun langsung membawa mereka menuju sekte dengan menaiki kereta kudanya. Di keadaan sekte Houtian sekarang, mereka sedang terus melatih para murid. Mereka pun masuk dan menyuruh melaporkan kepada ketua sekte bahwa Tang Hao dan Tang San sudah kembali bersama istri mereka. Akan tetapi penjaga itu terlihat mengusir mereka dan tidak menerima orang luar. Namun tidak lama kemudian datanglah Tang Yu yang memberi hormat. Dia diperintahkan oleh para tetua untuk menyambut kepulangan Tang San, namun tidak dengan Tang Hao. Saat kemudian, tiba-tiba Tang Xiu datang dan melihat keadaan Tang Hao adiknya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Tang Xiu sebagai ketua sekte mengajak mereka semua kembali ke sekte. Di perjalanan, Tang Hao mengatakan bahwa hari ini dia kembali hanya untuk memberi penghormatan kepada mendiang ayahnya. Dari dalam terlihat para tetua sekte keluar. Ketua ketujuh pun marah karena Tang Hao masih berani kembali ke sekte setelah mencelakai sekte Houtian serta membuat ketua sekte marah dan meninggal karena sakit. Para tetua yang melihat keadaan Tang Hao pun prihatin karena seorang yang hebat seperti Tang Hao malah berakhir seperti ini. Dan jika Tang Hao tidak membeli Ahin, maka Tang Hao bisa melangkah lebih jauh lagi. Namun Tang Hao tetap dalam pendiriannya dan berkata jika bisa kembali ke masa lalu tetap akan memilih melindungi istri tercintanya tersebut. Di sini Tang Hao tidak meminta dimaafkan oleh sekte, namun ia hanya ingin memberikan penghormatan di depan makam ayahnya. Kemudian Tang San pun berkata bahwa kedatangannya kali ini untuk menagih janji para tetua yang pernah berjanji bahwa tidak hanya Tang San yang bisa kembali ke sekte melainkan ayahnya juga dengan 3 syarat. Yang pertama, kekuatan jiwa Tang San harus mencapai level 80. Kedua, harus membawa pulang kepala seorang titul Dongwu dari Kekaisaran Hun. Ketiga, Tang San harus mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun untuk cincin ke-8 Tang San. Perlahan pun Tang San mengeluarkan cincin jiwanya yang membuat semua orang kaget karena keseluruhan cincin jiwa Tang San sudah didominasi oleh cincin berwarna hitam dan merah. Tetua ketujuh pun tidak percaya karena Tang San sudah mencapai titel Dongwu di usia begitu muda. Tang Xiu mengatakan bahwa dulu para tetua memberi waktu Tang San 10 tahun untuk menyelesaikan semua itu. Dan Tang San menyelesaikan 2 hal tersebut lebih awal. Tang Xiu pun yakin jika Tang San akan seperti Tang Chen yang menjadi harapan sekte Houtian. Tetua kedua mengira bahwa Tang San belum bisa membunuh titel Dongwu dari Kekaisaran Hun. Namun di sini semua tercengang saat Tang San mengeluarkan tulang jiwa dari Dongwu Hantu sebagai tanda bahwa Tang San sudah membunuh titel Dongwu dari Kekaisaran Hun. Dengan hal itu semua, maka para tetua tidak ingin mengingkari janji mereka. Dan beberapa hari lagi mereka akan mengembalikan status Tang Hao sebagai murid sekte Houtian. Namun menurut tetua ketujuh, meskipun Tang Hao kembali ke sekte, tapi dendamnya kepada Tang Hao tidak berhenti begitu saja karena Tang Hao sudah membunuh anak tetua ketujuh. Dan jika bukan karena Tang Hao membunuh Qian Xunji, maka Kekaisaran Hun juga tidak langsung menyerang sekte seperti kejadian dulu. Tang San pun berkata bahwa apakah sekte tidak salah dalam memilih mengasihkan diri dalam masa jayanya dulu. Tetua kedua pun marah karena meskipun Tang San sekarang hebat, namun tidak sepantasnya lancang kepada sekte. Namun Tang San tidak bermaksud lancang dan hanya saja dia ingin mewakili ayahnya menjelaskan masalah tahun itu. Di sini Tang San terus mengalah karena menghormati tetua ketujuh sebagai senior, namun jika tetua ketujuh tetap arogan maka Tang San tidak akan segan-segan menghadapinya.
Tetua ketujuh yang marah langsung mengeluarkan cincin jiwanya. Di sini tetua ketujuh menantang Tang San. Jika Tang San bisa menahan serangannya tanpa memakai Martial Soul, maka dendam tetua ketujuh kepada Tang Hao akan dianggap sudah berakhir. Tang San pun tidak ada cara lain untuk menghapus dendam tetua ketujuh kepada ayahnya selain menerima tantangan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, pertarungan antara tetua ketujuh dan Tang San pun langsung dimulai. Di pertarungan itu, tetua ketujuh pun langsung mengeluarkan teknik ketujuh perwujudan roh. Tang San pun membalas serangan tersebut dengan mengeluarkan teknik tulang jiwa tangan kiri Titan Kera raksasa dan langsung dihujamkan ke arah serangan milik tetua ketujuh itu. Dalam pertarungan itu, lagi-lagi kita melihat Tang San yang memakai teknik tulang jiwa milik Ermi. Tulang jiwa Ermi ini ternyata juga memiliki dua kemampuan. Yang pertama adalah untuk memberikan serangan tekanan gravitasi sebanyak 20 kali lipat, sedangkan yang kedua adalah untuk memanfaatkan udara menjadikannya gravitasi untuk membentuk sebuah pertahanan. Sebuah pukulan penuh kekuatan ketua ketujuh pun akhirnya ditahan hanya dengan menggunakan tulang jiwa milik Ermi. Bahkan, tetua pertama pun mengakui jika kekuatan tadi langsung dipentalkan kembali ke tubuh tetua ketujuh, takutnya nyawa tetua ketujuh pun pasti juga akan terancam. Dengan kekalahan itu, akhirnya tetua ketujuh pun mengikhlaskan dendamnya kepada Tang Hao. Namun, ternyata masalah belum berhenti sampai di situ. Tetua pertama masih ingin mencari kesempatan untuk menguji Tang San karena ia menganggap Tang San telah berani menyinggung dan mengatakan bahwa keputusan ketua sekte yang dulu adalah salah. Mereka pun menganggap Tang San tidak menghormati ketua sekte yang dulu. Dan karena hal itu, kelima tetua pun akhirnya berhak untuk langsung membunuh Tang San. Tang San pun tanpa ragu-ragu juga langsung menantang lima tetua itu demi kehormatan ayahnya dan juga demi kebaikan seluruh sekte Hotian. Ia pun tidak takut mati kali ini. Mereka semua pun akhirnya berpindah ke Gunung Puncak untuk melanjutkan pertarungan. Saat berada di puncak, semua orang berbicara di belakang Tang San yang berani sekali melawan lima tetua sekte sekaligus. Apalagi saat mereka semua sudah mencapai level dulu. Walaupun sekte Hotian sedang mengasihkan diri, namun jangan lupa, dulunya sekte Hotian juga merupakan sekte nomor satu yang paling kuat. Bahkan, lima tetua ini seharusnya lebih kuat daripada 6 dulu dari kekaisaran Wuhun yang pernah Tang San lawan dulu. Tetua pertama pun mewanti-wanti jika Tang San kalah hari ini, maka ia harus menerima akibatnya karena telah melawan sektenya sendiri. Tang San pun sudah siap dan pertarungan pun langsung dimulai. Tang San pun langsung mengeluarkan teknik serangan cermin iblis perak biru yang langsung dihujamkan kepada para tetua itu. Mendapat serangan itu, para tetua pun membentuk formasi untuk menggabungkan kekuatan mereka semua. Serangan pertama pun dimulai. Para tetua itu mengeluarkan teknik palu langit dan bumi dan langsung dihujamkan kepada Tang San. Di sana Tang San merasa beruntung karena palu Hotianya telah menyerap cincin jiwa 100.000 tahun milik Ermi hingga dapat meredam serangan para tetua tersebut. Kemudian, para ketua menguji Tang San dengan serangan gabungan pertama menyebabkan Tang San sedikit terluka. Walaupun ia berhasil bertahan menggunakan palunya, namun menyerah bukanlah pilihan bagi Tang San walaupun ia sangat kesakitan. Selagi para tetua mengisi tenaga untuk melakukan serangan kedua, Tang San pun duluan menyerang agar tidak memberikan kesempatan para tetua itu untuk menyerang Tang San. Tang San pun langsung mengeluarkan teknik penyerapan iblis orka biru. Tetua pertama pun mengakui akan kehebatan Tang San. Tetua pertama pun menyuruh yang lainnya untuk terus mengumpulkan kekuatan serangan. Melihat kehebatan serangan tersebut, Tang San pun mengeluarkan senjata Trisula Dewanya untuk menghalau kekuatan palu Hotian gabungan tersebut. Sungguh di luar dugaan. Apakah Tang San seorang peramal? Ia bahkan berhasil memprediksi bahwa salah satu tetua pastinya akan keluar dari formasi untuk melawannya agar melindungi 4 tetua lainnya agar bisa mengumpulkan energi. Oleh karena itu, Tang San pun mengalihkan teknik orkanya untuk menyerang para tetua lainnya. Dan dengan Trisula Dewa Laut menahan serangan palu ketua pertama yang merupakan serangan tunggal terkuatnya. Tanpa berlama-lama lagi, Tang San pun menggunakan teknik pertama dari 13 jurus Trisula Dewa Laut untuk mengunci pergerakan mereka.
Pusaran ini pun terus mengejar para tetua hingga akhirnya mereka tertangkap dan tidak bisa bergerak lagi selama 8 detik. Tang San pun sengaja menggunakan teknik ini saat para tetua sudah babak belur agar mereka akan lebih susah untuk terlepas dari kekangan kali ini. Dan di saat mereka akhirnya tertangkap, mereka pun sudah dipastikan sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi selagi Tang San meluncurkan serangan selanjutnya. Sungguh luar biasa, sekali Tang San kembali ke Sekte Hotian, ia langsung pamer seluruh teknik barunya. Dimulai dari teknik Trisula Dewa Laut, Tang San pun menggunakannya dengan sangat baik sehingga bisa mengalahkan seluruh tetua. Di sisi lain, kekuatan tulang roh Daming dan Erming juga merupakan kunci utama dalam pertempuran kali ini. Dengan tulang roh Daming dan Erming, Tang San pun mampu memperlambat semua pergerakan para tetua sebanyak 10 kali lipat lebih lambat. Bisa dikatakan, ini seperti teknik domain area juga. Xiao pun menjelaskan sebenarnya para tetua itu bisa saja melepaskan diri dari teknik itu jika mereka menggunakan teknik ke-8 mereka. Namun, karena mereka masih berada dalam efek teknik pengendalian, maka mereka pun tidak bisa menggunakan kekuatan roh itu. Yang mana sudah diketahui, 2 tulang roh dari binatang jiwa 100.000 tahun ini saja sangat berjasa dalam membantu Tang San mengalahkan 5 tetua sekte terkuat. Erming pun memberikan kekuatan menyerang dan menekannya sangat luar biasa. Sedangkan tulang roh jiwa milik Daming benar-benar cocok untuk Tang San yang merupakan master jiwa tipe kontrol. Itulah sebabnya tulang roh sangat langka, dan tidak semua binatang jiwa memiliki tulang roh. Melihat pertarungan epik tadi, keluarga Tang San pun juga turut bahagia karena melihat kemampuan anaknya yang sudah berkembang pesat sekarang. Setelah hal itu, kelima tetua pun akhirnya juga mengakui kekalahan mereka dan bersedia menyetujui permintaan Tang San untuk menerima Tang Hao kembali. Kemudian Tang San berkata bahwa sebenarnya ia berani menantang para tetua karena juga adanya dukungan dari kakek buyutnya yaitu Tang Chen. Lalu Tang San pun menunjukkan token ketua milik Tang Chen dan semua orang pun langsung takjub dan terpukau melihat Tang San yang bertemu pemimpin klan Hotian yang sangat legendaris. Bagaimana tidak, Tang Chen adalah orang pertama yang membuat Sekte Hotian menjadi sekte nomor 1 di dunia ini. Dengan token itu, berarti Tang Chen pun telah mengakui Tang San untuk memimpin Sekte Hotian sebagai penggantinya. Setelah Tang San mengeluarkan token dari Tang Chen tersebut, semua tetua Sekte Hotian pun dibuat terkejut olehnya. Kemudian tetua kedua pun bertanya, apakah Tang Chen punya pesan untuk para tetua? Tang San pun mengatakan bahwa jika tidak ada perintah dari Tang Chen, maka ia tidak berani lancang seperti itu. Lalu Tang San menjelaskan bahwa menurutnya ayahnya tidak merusak reputasi Sekte Hotian dan Tang Chen memberikan token itu kepadanya karena ia ingin Tang San membersihkan nama ayahnya itu. Lalu yang kedua adalah Tang Chen ingin Tang San menyampaikan kepada mereka bahwa Sekte Hotian adalah sekte yang paling membanggakan. Tang Chen pun merasa bahwa keputusan ayah Tang Hao waktu dulu menarik sekte dari peradaban bisa melindungi pondasi Sekte Hotian untuk sementara, tapi juga membuat sekte kehilangan hal yang paling berharga. Tang Xiao pun mengatakan bahwa meskipun dulu keputusan ayahnya sangat kolot, namun mengasingkan diri untuk maju juga ada benarnya, meskipun ayahnya juga sangat menderita. Dengan hal itu, Tang San pun mengerti itu adalah tugas kakeknya memikul tanggung jawab untuk melindungi sekte. Tapi sebagai sekte nomor 1 di dunia, kakeknya tidak bisa memikul tanggung jawab untuk melindungi seluruh benua dulu. Kemudian tetua kedua pun berkata, jika Tang Chen kembali memimpin maka Sekte Hotian tidak akan jatuh, dan ia pun bertanya di manakah Tang Chen berada. Tang San pun menjawab bahwa kakek buyutnya tersebut tidak akan kembali ke sekte lagi. Kemudian Tang Xiao pun menyimpulkan bahwa berarti Tang Chen menyerahkan token Hotian itu kepada Tang San agar Tang San meneruskan posisi ketua Sekte Hotian. Ditambah tetua kedua yang mengatakan bahwa Tang Chen sudah mengakui kemampuan dan kepribadian Tang San karena memberikan token itu kepadanya. Namun Tang San menolaknya karena dia mempunyai tanggung jawab kepada sekte Tang miliknya. Di sana para tetua tertunduk hormat kepada Tang San karena Tang San tidak boleh menolak keputusan dari Tang Chen tersebut. Kemudian tetua kedua mengatakan jika itu adalah peraturan sejak sekte berdiri. Tang Xiao pun berkata bahwa keputusan sekte tidak boleh dirusak dan semua murid pun tunduk hormat kepada Tang San. Di sana Tang Xiao pun juga tidak mau berdiri kecuali Tang San menyuruhnya berdiri. Dan pada akhirnya Tang San pun menyuruh para tetua untuk berdiri.
Para tetua pun optimis jika sekte akan berjaya lagi karena ada ketua muda yang sekarang memimpin mereka. Tang San pun berkata bahwa sekte Hotian bukanlah hanya milik satu orang saja, akan tetapi milik seluruh dunia. Tidak hanya mengembangkan kejayaan, Tang San pun bertekad akan melindungi semua benua dulu agar tidak mempermalukan sekte yang sudah dikenal sebagai sekte nomor 1 di dunia. Tidak lama kemudian, Tang Xiao pun mengeluarkan sebuah kotak untuk diberikan kepada Tang Hao. Lalu setelah dibuka, ternyata itu adalah 2 tulang jiwa milik Tang Hao yang dikembalikan tempo dulu. Akan tetapi Tang Hao menolaknya karena sudah merasa malu. Namun Tang Xiao mengatakan jika selamanya Tang Hao adalah kebanggaan sekte Hotian. Tidak lama kemudian Tang San pun membantu ayahnya menyorap kedua tulang jiwa tersebut menggunakan rumput perak birunya. Sementara Tang Xiao dan Ah Yin ditemani oleh Xiao Wu di luar dengan cemas menunggu mereka berdua. Tidak berselang begitu lama, Tang San dan ayahnya pun keluar. Di sini terlihat tangan dan kaki Tang Hao yang sudah utuh kembali. Ah Yin pun terlihat sangat terharu melihat keadaan suami tercintanya tersebut yang sudah utuh kembali. Tidak lama kemudian, semua orang pun menuju makam mendiang ayah Tang Hao. Mereka semua melakukan upacara penghormatan kepada mendiang ayah Tang Hao tersebut. Kemudian tetua kedua menyampaikan maksud kedatangan mereka ke tempat tersebut bahwa pertama mereka akan memulihkan nama Tang Hao sebagai murid dari sekte Hotian. Lalu yang kedua, setelah mengasingkan diri terlalu lama dan karena kedua bintang Hotian sudah kembali, maka sudah saatnya sekte Hotian kembali ke dunia. Apalagi sekte Hotian sekarang sudah memiliki penerus sebagai ketua. Satu persatu mereka pun meletakkan dupa di depan makam mendiang ayah Tang Hao tersebut. Dan kemudian dilakukan penghormatan selama 3 kali. Di depan mata mendiang ayahnya tersebut, Tang Hao berjanji bahwa dia dan Tang San akan membantu Tang Xiao membangkitkan kembali sekte Hotian. Di saat upacara selesai, kemudian Tang Hao tetap memilih di tempat itu untuk mengenang ayahnya. Tang Xiao pun mengajak Tang San pergi karena dia akan memberikan sesuatu kepada Tang San. Kemudian Tang Xiao memberikan sebuah kotak kepada Tang San yang ternyata itu adalah karya terakhir dari Lu Gao. Di saat dibuka, di sana Tang San terharu karena Lu Gao sudah berhasil menyelesaikan senjata rahasia bulu merah dan teratai amarah Buddha milik sekte Tang. Namun, di sini Tang San bingung karena Lu Gao tidak datang menjumpainya. Tang Xiao pun menceritakan bahwa saat membuat senjata itu, Lu Gao bekerja sekuat tenaga sampai dia lupa untuk makan dan minum yang telah dibawakan olehnya. Siang dan malam Lu Gao berusaha menyelesaikan senjata tersebut sampai sakit yang dia derita pun tidak pernah dia rasakan. Lu Gao pun akhirnya hampir putus asa saat membuat senjata itu karena terlalu sulitnya. Namun, ternyata senjata buatannya itu tidak sengaja terjatuh dan terkena darah darinya yang langsung bereaksi. Menyadari hal itu, Lu Gao pun mengorbankan dirinya masuk ke dalam tungku pembakaran karena bahan terakhir untuk keberhasilan senjata tersebut adalah dengan jiwanya. Tang San pun menyadari bahwa Lu Gao membuat senjata itu sebagai mahakarya terhebat dalam hidupnya. Lu Gao pun memang pantas disebut sebagai pandai besi tingkat dewa. Kemudian Tang Xiao pun meminta mahakarya tersebut dikembalikan ke sekte Tang karena Lu Gao adalah anggota dari sekte Tang. Singkat cerita, Tang San pun kembali ke sekte Tang. Di sana Tang San kembali membuka kontak senjata rahasia tersebut. Kemudian Tai Tan bertanya kenapa jarum badai bunga pir itu tidak mempunyai 1 jarum pun. Dan ternyata saat pertama membuka kotak itu, Tang San juga mempunyai pertanyaan yang sama. Sampai Tang San berhasil meneliti keempat yang diperbaiki oleh Lu Gao. Tang San mengatakan bahwa struktur mesin dari senjata itu sangat unik karena bisa langsung mengeluarkan tembakan yang sangat tinggi. Namun, sayangnya hanya bisa menembak 1 kali. Awalnya senjata itu hanya mempunyai 27 jarum perak. Namun yang diciptakan oleh Lu Gao ini malah memiliki 49 jarum perak. Bahkan ia juga berkorban dengan darahnya untuk membangkitkan pendorong senjata ini. Tang San pun sangat yakin bahwa karya terakhir Lu Gao ini bisa mengubah seluruh dunia master jiwa. Kemudian, Tang San dan semua anggota sekte pun melakukan penghormatan terakhir untuk pengorbanan Lu Gao tersebut. Tidak lama kemudian, murid dari klan kecepatan datang dan memberikan kabar dari Kaisar Sui Beng, yaitu dia ingin memimpin jutaan pasukan untuk melawan Kekaisaran Wuhun. Kaisar Sui Beng juga meminta sekte Tang untuk memberikan bantuan kepadanya. Bahkan kabar tersebut sampai di tangan Master Shrek dan yang lainnya. Karena Kekaisaran Wuhun terus memperkuat pasukan dan terus menekan pasukan Sui Beng, lalu Sui Beng pun memerintahkan untuk bertemu di daratan 5 dalam waktu 3 hari. Di sini, Sui Beng lah yang memimpin jutaan pasukan untuk melawan Kekaisaran Wuhun sampai mati. Semua orang pun bersiap menuju tempat yang ditentukan oleh Sui Beng tersebut untuk segera berperang dengan Kekaisaran Wuhun.
Selain itu, semua pasukan juga telah dipersiapkan secara utuh. Scene berpindah kepada Bibi Dong yang terlihat sedang memulihkan martel keduanya yang terluka parah. Kemudian Bibi Dong pun sangat marah karena jika tidak dihalangi oleh Tang San, maka martial soul keduanya pasti sudah memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Saat kemudian, Huyan Zhen pun datang melapor bahwa Kaisar Sui Beng sudah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Kekaisaran Muhun. Mendengar hal itu, Bibi Dong pun memerintahkan kepada Huyan Zhen untuk mengumpulkan semua ketua dari 7 sekte besar serta semua ketua master untuk datang berdiskusi. Di situ Bibi Dong pun berpikir bahwa jika kali ini mereka menang dari Kekaisaran Tiando, maka seluruh benua Dolu akan menjadi miliknya. Tidak lama kemudian, semua pemimpin sekte besar pun berkumpul seperti yang diperintahkan Bibi Dong. Kemudian Bibi Dong pun mengiming-iming akan mewujudkan apapun keinginan mereka asal bisa mengalahkan Kekaisaran Tiando. Apalagi sekarang Kekaisaran Xinglo sudah diatasi oleh Hulena dan pastinya tidak bisa mengikuti perang. Bibi Dong pun tahu jika pasukan Tiando akan melewati lokasi yang berbahaya, maka Bibi Dong mengatur rencana untuk mempersiapkan semuanya di tempat yang akan dilewati pasukan Tiando tersebut. Bibi Dong pun memerintahkan kepada Sekte Naga Suci, Sekte Harimau Hitam, Sekte Macan Tutul Api, dan Sekte Kambing Kamois untuk menyiapkan pasukan dan berpencar menjadi 4 kelompok agar berada di garis depan. Sedangkan Sekte Perisai Gajah dan Sekte Pedang Angin ditugaskan untuk melakukan pertahanan dan tidak membiarkan siapapun boleh masuk. Dan untuk Sekte Lebah yang bertubuh kecil dan lincah, Bibi Dong pun meminta untuk mencari tahu keadaan pasukan Tiando dan mengutus orang ke jalan yang akan dilalui oleh pasukan Tiando. Namun masih ada satu tugas lagi untuk Sekte Lebah yang masih Bibi Dong rahasiakan. Sementara itu di markas perhentian pasukan Tiando, terlihat semua sudah siap untuk berperang dan terus berlatih dengan dibantu oleh Hong Jun sebagai pengarahnya. Kemudian Rongrong pun terlihat langsung memeluk ayahnya sambil bertanya kenapa memberikan posisinya kepadanya sedangkan ayahnya masih dalam masa kejayaan. Lalu Ning Fengji mengatakan jika di bawah kepemimpinan Rongrong, Sekte 7 Ubin Pagoda kelak harus disebut dengan Sekte 9 Ubin Pagoda. Dan posisi ketua memang harus diduduki oleh orang yang berkemampuan, maka kelak mereka pasti akan percaya lagi. Tidak lama kemudian Cheng Xin pun merasakan bahwa ada 2 orang yang salah satunya mempunyai kekuatan mental jauh di atasnya dan datang dengan cepat mendekati pasukan utama. Kemudian Rongrong berpikir bahwa hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kekuatan mental Dolu Pedang karena sekarang kekuatan jiwa kakeknya berada pada level 97. Ning Fengji pun khawatir jika yang datang itu adalah pendeta agung dari Kekaisaran Muhun yaitu Qian Douliu. Melihat itu, Cheng Xin pun bergegas mencari tahu siapa orang tersebut yang datang. Karena perang belum dimulai, jadi pasukan Tiando tidak boleh terluka sedikit pun. Dan jika memang benar itu Qian Douliu, maka jika ia melakukan serangan besar pada pasukan, bisa menghancurkan semuanya. Cheng Xin pun langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya yaitu serangan ribuan pedang. Tapi ternyata 2 orang yang datang tadi adalah Tang San dan Xiao Wu. Melihat Xiao Wu akan terkena pedang, Tang San pun menggunakan langkah bayangan hantunya. Karena merasa familiar dengan kemampuan tersebut, Cheng Xin pun menahan serangannya. Mengetahui itu adalah Tang San, Cheng Xin pun berkata, 5 tahun tidak berjumpa, tekanan dari tubuh Tang San semakin kuat. Apalagi dia mendengar dari Rongrong jika Tang San sudah mendapatkan warisan Dewa Laut. Tang San pun memberitahu jika tekanan mental yang Cheng Xin rasakan adalah kekuatan mental dari Dewa Laut. Di sini Cheng Xin pun sedikit kecewa karena dia sendiri sudah tidak bisa lagi mencapai level 100 untuk menjadi dewa. Kemudian Cheng Xin pun mengetes kemampuan Tang San untuk mengetahui apakah Tang San memiliki kemampuan untuk menantang Kekaisaran Muhun karena Kekaisaran Muhun punya pendeta agung yang berada di level 99. Tidak lama kemudian terjadi pertarungan sparring antara Dolu Pedang melawan Tang San. Baik Cheng Xin maupun Tang San dalam pertarungan tersebut sama-sama mengeluarkan semua keahliannya. Sementara Flander yang sedang mengobrol dengan Hong Jun, tiba-tiba mereka melihat ledakan di langit dan langsung menuju ke tempat sumber ledakan terjadi. Sedangkan Nubai Zuking dan Guru Erlong yang sedang berjalan-jalan pun juga melihat pertempuran itu. Rongrong yang hampir terkena hantaman palu Tang San pun langsung diselamatkan oleh Oscar. Rongrong pun bertanya kenapa Tang San bertarung dengan kakek pedang. Flander pun menjelaskan bahwa seharusnya mereka hanya duel biasa saja karena kedua orang ini bertarung tanpa ada niat untuk membunuh. Kemudian Cheng Xin pun mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud sejati pedang membunuh. Namun di sini Tang San hanya menggunakan tulang jiwa lengan kiri dari Erming yaitu tinju pemecah cakrawala untuk menahan serangan.
Melihat hal itu, Planner pun terkejut karena serangan terkuat di dunia jiwa milik Cheng Xin bisa ditahan Tang San hanya menggunakan tulang jiwa saja. Zhu Qing pun merasa bahwa ia belum pernah melihat Tang San menggunakan teknik tersebut. Kemudian Hong Jun pun mengingatkan Planner untuk tidak lupa jika Tang San adalah monster dari segala monster. Hong Jun pun telah menyadari jika selama mereka berpisah dari Tang San, sekarang ia sudah mencapai titel dulu. Sementara itu, Cheng Xin dan Tang San pun masih berduel sengit. Di dalam pertarungan tersebut, baik Tang San maupun Cheng Xin saling menyerang dan mengeluarkan kekuatan teknik terbaiknya karena masing-masing tidak mau mengalah. Kemudian Tang San mengeluarkan lagi teknik lengan kirinya, yaitu hantaman gravitasi untuk menahan serangan ribuan pedang milik Cheng Xin. Cheng Xin pun langsung mengeluarkan teknik jiwa ke-8-nya, yaitu pedang penembus langit. Melihat itu, lalu Tang San menggunakan domain dewa pembunuh yang dikombinasikan dengan teknik 9 kemutlakan Palu Hotian untuk menahan. Melihat ledakan itu, Xiang Xiang pun langsung terbang untuk melihatnya. Menyadari bahwa Tang San bukan lagi dolu jiwa, Cheng Xin pun membacakan mantranya untuk serangan terkuatnya, yaitu teknik Master Pedang Cheng Xin. Tang San yang menyadari levelnya masih 93 dan ada perbedaan 4 level dengan Cheng Xin akan sulit jika menggunakan kekuatan jiwa saja. Tang San pun menggunakan jurus pertama dari 13 tombak emas Dewa Laut, yaitu pusaran angin bebas. Serangan itu pun berhasil membuat Cheng Xin tidak bisa bergerak dan pedang dari Cheng Xin yang Tang San pentalkan sedikit saja mengakibatkan getaran yang kuat. Cheng Xin pun terkejut karena serangannya bisa ditekan sepenuhnya dan baru menyadari bahwa itu adalah kekuatan teknik dewa. Tang San pun menyadari bahwa tingkat keberhasilan pusaran angin bebasnya sangat rendah saat menghadapi serangan terkuat di dunia. Dan jika tidak tepat waktu, maka tadi Tang San pasti sudah kalah. Kemudian Tang San pun langsung meminta berhenti karena jika terus bertarung pastinya Tang San tidak mampu untuk bertahan lagi. Sesaat kemudian Xiao Gang datang dan memanggil Tang San. Melihat gurunya tersebut, Tang San pun langsung memberi hormat kepadanya. Xiao Gang pun langsung memeluk Tang San yang sudah kembali di waktu yang tepat tersebut. Tang San pun juga memberi hormat karena kedua guru yang lainnya yaitu guru Erlong dan Planner juga datang. Tidak lama kemudian Sui Beng pun datang dan langsung memberi hormat kepada Tang San sebagai gurunya. Namun, Tang San menahannya karena Sui Beng adalah pemimpin negara dari jutaan pasukan. Lalu Erlong pun bertanya di mana Xiao Wu. Namun sebelum Tang San sempat menjawab, tiba-tiba dia langsung dipanggil oleh Mu Bai dan langsung melakukan tosnya. Kemudian Tang San berkata bahwa kali ini 7 Master Strike benar-benar sudah lengkap. Lalu dari samping kiri terlihat Xiao Wu yang datang mendekati mereka. Melihat Xiao Wu, Erlong pun langsung berlari dan memeluk anak angkatnya tersebut. Kemudian Xiao Wu pun berjanji jika dia tak akan meninggalkan mereka lagi. Zhu Qing pun bahagia karena Tang San berhasil membangkitkan Xiao Wu. Tang San pun berjanji akan menceritakan semuanya kepada mereka kelak. Sesaat kemudian, keempat tetua sekte Tang muncul yang datang untuk menyambut kepulangan Tang San. Lihat Bai He, Xiang Xiang pun langsung memeluk kakeknya tersebut. Karena semua pasukan sudah berkumpul, Tang San pun memberi hormat kepada Sui Beng dan akan memimpin sekte Tang. Sui Beng pun berterima kasih karena Tang San bisa datang dan memimpin pasukannya. Kemudian Sui Beng pun memberitahu kepada semua pasukan, kemanapun Tang San pergi, maka di situ dia akan datang. Serta Tang San yang sebagai ketua sekte Tang dan juga Raja Lan Hou, jika memerintah maka perintahnya harus dipatuhi. Tang San pun dengan terculanya langsung mengobarkan semangat perangnya yang diikuti oleh suara dari semua pasukan. Setelah hal itu semua, Tang San pun melapor kepada Kaisar Sui Beng bahwa ia telah menugaskan Sekte Hotian untuk berjaga di ibu kota agar dapat mencegah jika Kekaisaran Muhun diam-diam menyerang ibu kota Kekaisaran Tiandong. Tang San pun juga berkata bahwa Kekaisaran Muhun hanya memiliki 70.000 pasukan dan kurang lebih dari 50.000 pasukan itu telah ditugaskan dengan hal lain seperti penyerangan ibu kota Xinglo yang dipimpin oleh Hulena. Dan pastinya sekarang Kekaisaran Muhun pun hanya memiliki 20.000 pasukan tersisa. Namun, kini kerajaan Tiandong hanya memiliki 4.000 pasukan. Jika ditambah dengan pasukan Sekte Tang yang berjumlah 12.000 pasukan, seharusnya perbedaan mereka sudah tidak akan terlalu jauh. Ditambah lagi, pasukan Sekte Tang pun dilengkapi dengan senjata rahasia yang dibuat secara massal. Tang San pun yakin mereka bisa seimbang dengan Kekaisaran Muhun. Dan kini, crossbow mereka pun sudah ditingkatkan lagi kualitasnya dengan bahan-bahan terbaik. Senjata ini pun bahkan dapat menghancurkan batu hanya dengan satu tembakan anak panah saja.
Mendengar hal itu, Kaisar Shui Bing pun sangat terkagum dan merasa sangat berterima kasih kepada Tang San. Di sisi lain, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Dolu Krisan tengah menjalankan misi rahasia mereka. Semenjak Dolu Hantu telah tidak ada, posisi Dolu Krisan pun menjadi sangat lemah di mata Kekaisaran Moon. Bibi Dong pun mengutus Dolu Krisan untuk menyerang bahan pangan pasukan kerajaan Tiandou secara diam-diam. Akan tetapi, pasukan pangan ini pun bisa dibilang penting juga karena untuk persediaan makan para prajurit Tiandou sebelum berperang. Kembali ke markas Kekaisaran Tiandou. Kali ini Tang San dan beberapa jenderal lainnya pun diajak berkumpul untuk menyusun strategi perang. Beberapa jenderal perang senior pun sedikit meragukan kemampuan militer Tang San walaupun Tang San telah menyelamatkan Kaisar Shu Ye dulu. Akan tetapi Tang San tentu saja belum pernah ikut kegiatan militer sebelumnya. Mendengar hal itu semua, Kaisar Shui Bing pun mencoba menengahi dan berharap semuanya bisa bekerja sama. Salah satu jenderal ternama yaitu Jenderal Gelong akhirnya pun tiba untuk berdiskusi. Jenderal Gelong pun adalah orang yang sangat dihormati karena kemampuan yang ia miliki. Kekuatannya sendiri pun sudah hampir setara dengan seorang titel Dolu. Bisa dikatakan ia adalah jenderal tempur yang paling kuat yang dimiliki Kekaisaran Tiandou saat ini. Kekuatan Jenderal Gelong pastinya sudah tidak diragukan lagi. Kemudian Jenderal Gelong pun akhirnya langsung memulai diskusi lalu mengusulkan mereka untuk menyerang Gerbang Jialing. Gerbang Jialing ini sendiri terletak di antara pegunungan dan merupakan tempat yang sangat berbahaya. Sebenarnya tempat itu sekarang sudah dikuasai oleh pasukan Kekaisaran Moon. Ditambah lagi Bibi Dong membangun gerbang yang sangat kuat di sana dan dijaga oleh begitu banyak pasukan. Namun, jika mereka berhasil menerobos gerbang Jialing tersebut, maka hal itu pun akan menjadi sangat menguntungkan bagi Kekaisaran Tiandou karena akan lebih mudah menguasai kembali kota-kota lama kerajaan Tiandou seperti kota Balak dan juga kota lainnya. Namun, karena gerbang Jialing benar-benar sangat sulit untuk ditembus dari depan karena perbatasannya sangat tinggi, para jenderal pun menyarankan untuk mengitari gerbang Jialing saja dan menyerang gerbang itu dari samping. Dengan begitu, pasukan Kekaisaran Tiandou pun bisa menyerang dan bertahan di saat yang sama. Namun, Tang San pun sedikit tidak setuju dengan hal itu. Takutnya Kekaisaran Moon akan menyerang mereka duluan di kota 5 sebelum mereka sempat mencapai gerbang Jialing. Diskusi mereka pun akhirnya terus berlanjut selama beberapa saat. Di sisi lain, di keadaan 7 Akademi Shrek yang lainnya, mereka pun terlihat sedang bereuni dengan Xiaowu. Mereka sangat senang dapat berkumpul kembali dan mengingat masa-masa mereka bersama di Pulau Dewa Laut. Tidak disangka, Xiaowu pun akhirnya dapat kembali dengan secara utuh. Memang itulah tujuan Tang San dari awal. Beberapa saat kemudian, Dai Mubai dan Zhu Xing pun tiba-tiba datang untuk bergabung dalam pembicaraan mereka. Tanpa panjang lebar, Xiao pun akhirnya memberikan hadiah dari Tang San yaitu berupa tulang jiwa. Xiao pun memberikan tulang jiwa Dolu Hantu kepada Zhu Xing dan juga tulang jiwa Harimau Putih untuk Mubai. Mendapatkan itu, Mubai dan Zhu Xing pun sangat berterima kasih dan segera menyerap tulang jiwa tersebut. Tulang jiwa Dolu Hantu pastinya akan menjadi sangat cocok untuk Zhu Xing karena biasanya Dolu Hantu pun bergerak dengan sangat lincah seperti bayangan hitam yang tiba-tiba langsung menyerang. Dengan tulang jiwa ini, Zhu Xing pun pastinya akan lebih cepat lagi. Kembali lagi kepada Tang San yang sedang membahas strategi perang. Kekhawatiran Tang San lainnya pun adalah keadaan Master Jiwa yang belum bisa beradaptasi dengan situasi perang. Terutama beberapa anak muda yang baru sekali ikut berperang kali ini. Tang San pun tahu bahwa Master Jiwa biasanya menyukai kebebasan, terutama para Master 7 Akademi Shrek. Tang San pun menyarankan agar membiarkan 7 Akademi Shrek menjaga bahan pangan dari garis belakang untuk mencegah apabila pasukan Kekaisaran Mohun menyerang pasukan Tiandou dari belakang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, Tang San pun menebak bahwa Bibi Dong pasti akan mengirim pasukannya untuk menyerang bahan pangan ini. Oleh karena itu, Tang San pun merasa tugas itu adalah tugas yang sangat cocok untuk Akademi Shrek yang tidak tahan jika harus terus mengikuti pasukan. Hingga akhirnya, esok harinya perjalanan pun dimulai. Dan yang benar saja,
Seperti perkiraan Tang San, sekelompok pasukan Kekaisaran Wuhun pun telah datang diam-diam ke arah mereka. Dulu Krisan pun memerintahkan pasukannya untuk membagi menjadi 2 tim dan membakar semua bahan pangan tersebut. Melihat pergerakan musuh, Xiang Xiang pun dengan cepat melaporkan hal itu kepada Tang San. Mendapat laporan Xiang Xiang tersebut, Tang San pun membagi 7 Master Academy Red dalam beberapa kelompok untuk mengalahkan pasukan Kekaisaran Wuhun tersebut. Hingga akhirnya Tang San dan Xiao pun segera pergi untuk menghalangi pasukan Kekaisaran Wuhun yang bergerak dari arah kanan. Di perjalanan, Xiao pun melihat sebuah portes batu yang ada di dekat sana. Tang San pun menjelaskan bahwa Kekaisaran Tiando telah membawa beberapa kastil portes batu sebagai tempat perlindungan jika di tengah jalan tiba-tiba Kekaisaran Wuhun memberikan serangan kejutan. Dengan adanya portes ini, jika Kekaisaran Wuhun melakukan penyerangan, maka mereka pun bisa berlindung sementara di kastil ini. Namun tentu saja dulu Krisan pun juga telah mengamati kastil tersebut dan telah bersiap untuk langsung menerobos untuk membakar seluruh bahan pangan. Kemudian Yu Guan pun langsung menyerang kamp penyuplai makanan Kekaisaran Tiando dari belakang. Para master jiwa dari Kekaisaran Wuhun ini pun langsung menyusup dengan cepat melewati gerbang pertahanan. Sementara di wilayah Xinglo, Yan pun melakukan misi penahanan pasukan Xinglo sendirian. Wu Lena pun memperingatkan bahwa tujuan utama mereka adalah agar Kekaisaran Xinglo tidak bisa membantu Kekaisaran Tiando dalam perang. Maka dari itu, Yan hanya cukup menahan saja dan tidak melawan dengan keras. Kemudian Wu Lena dan Xu Ye pun pergi ke garis depan. Yan sebagai sahabat pun tampak memperingatkan agar Wu Lena memperhatikan keselamatannya. Kembali lagi ke Yu Guan. Di sana dia yang masih di luar gerbang pun sedikit curiga dengan angin yang berhembus. Di saat dia membuka gerbang, dia pun terkejut karena semua pasukan sudah diselimuti cermin roh jahat perak biru milik Tang San. Tempat itu pun sudah menjadi hamparan es. Yu Guan pun mengeluarkan tekniknya untuk menghancurkan cermin-cermin yang menyegel pasukannya tersebut. Namun meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, dia belum juga bisa menghancurkan cermin-cermin tersebut. Kemudian terdengar suara Tang San yang langsung menghancurkan cermin tersebut serta para pasukan Kekaisaran Wuhun yang terperangkap di dalamnya. Karena bisa membunuh 49 kaisar jiwa elit sendirian, di sini Yu Guan pun berpikir bahwa yang dihadapi adalah master hebat. Karena tinggal dia sendirian, kemudian Yu Guan pun berusaha kabur. Namun lagi-lagi di sini Tang San menggunakan cerminnya dan menutup gerbang serta menahan pergerakan Yu Guan agar dia tidak bisa kabur. Kemudian Tang San langsung menggunakan teknik tulang kiri dari Erming, yaitu hantaman gravitasi yang membuat Yu Guan langsung terluka parah. Sementara itu Tang San pun tahu jika Yu Guan ingin membalaskan dendam atas kematian Gui Mei sahabatnya tersebut. Dan karena tinggal ia sendirian, Yu Guan pun berpikir tidak perlu memikirkan yang lainnya. Kemudian dengan sekuat tenaganya menghadapi Tang San. Meskipun mati hari ini, Yu Guan pun ingin Tang San membayar kematian bestinya tersebut. Karena tiba-tiba kekuatan jiwa Yu Guan meningkat begitu banyak, Tang San pun mengira bahwa dulu Krisan menggunakan cara khusus yang menghabiskan hidupnya. Kemudian Yu Guan pun langsung mengeluarkan wujud martial soul-nya dan langsung menyerang Tang San. Tang San yang merasakan kekuatan langka dan kuat tersebut baru menyadari jika ternyata Yu Guan sudah berhasil melatih tubuh emas abadi. Lalu Tang San memperingatkan jika teknik tersebut akan terus menguras nyawa Yu Guan. Yu Guan pun tidak peduli dengan hal tersebut dan sedalam apapun neraka tersebut, Yu Guan tetap bertekad akan menarik Tang San bersamanya. Yu Guan pun langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya, yaitu awan pistil emas. Melihat hal itu, Xiao Wu pun langsung berteleportasi untuk menyelamatkan Tang San agar terhindar dari serangan Yu Guan. Xiao Wu pun berkata asalkan bisa menghindari serangan-serangan Yu Guan, maka tidak akan sampai 15 menit, pasti ia akan mati dengan sendirinya. Namun Tang San pun berkata bahwa Yu Guan sudah maju ke medan perang dan mengorbankan segalanya, maka dari itu Tang San pun memutuskan menghadapi secara langsung untuk menghargai perjuangan tersebut. Tang San pun menyuruh Xiao Wu menunggu di luar gerbang sedangkan ia akan by one dengan Yu Guan. Tang San mengeluarkan teknik tulang jiwa kirinya untuk melawan, sedangkan Yu Guan pun langsung mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya, yaitu serangan pita cahaya untuk menyerang. Bahkan di sini Tang San langsung menambahkan kekuatan dengan mengeluarkan teknik tulang lengan kirinya. Tidak berselang lama, Yu Guan pun langsung mengeluarkan teknik jiwa kelimanya, yaitu kumpulan hawa dingin. Tang San pun langsung menggunakan teknik ke-9 Houtiannya, yaitu mantra kehancuran untuk melawan.
Yu Guan yang sudah terluka parah pun tetap gigih melawan serangan demi serangan dari Tang San tersebut. Tang San pun langsung mengeluarkan teknik jiwa kelimanya, yaitu tombak kaisar perak biru digabungkan dengan medan pembunuh neraka dewa Asura. Melihat itu, Yu Guan sedikit sombong dan berkata, jika teknik jiwa kelima tidak berguna saat dia dalam mode tubuh emas abadi. Namun Yu Guan terkejut karena perkiraannya meleset dan tombak itu berhasil menembus tubuhnya tepat di dada kirinya. Lalu Tang San pun langsung menambahkan serangan jurus palu kekacauan Haotianya. Yu Guan pun berkata bahwa benar kata Bibi Dong jika Tang San memang halangan terbesar kekaisaran Muhun untuk menyatukan dunia. Karena ternyata Tang San bisa menahan serangan mematikan darinya dan banyak orang dari kekaisaran Muhun yang mati karena Tang San. Namun Tang San menjawab, jika kekaisaran Muhun tidak berbuat jahat, maka hari ini nasib semua orang akan berubah. Seperti orang tuanya, orang tua Xiaowu, Daming dan Erming, sekte Qibao Liuli, serta banyak lagi yang mati di tangan kekaisaran Muhun. Di pertarungan itu, Yu Guan pun sadar jika kalah dari Tang San maka mati pun dia tidak menyesal. Yu Guan pun mengajak mengakhiri semuanya hari ini. Yu Guan pun langsung mengeluarkan teknik jiwa ke-9-nya, yaitu bunga krisan gugur ke tanah. Di sini Tang San memperlihatkan teknik jiwa ke-9-nya yang belum kita lihat, yaitu jiwa naga langit perak biru hasil dari cincin dari Daming. Bahkan Tang San mengeluarkan teknik tersebut 2 kali untuk menghasilkan 2 banteng naga. 2 banteng naga tersebut langsung menyelimuti tubuh Dolu Krisan. Yu Guan pun sadar, meskipun dia punya kekuatan seperti Tang San saat muda, dia tetap akan menjadi bidak yang dikendalikan orang lain seperti sekarang. Bahkan di sini Yu Guan menyesal karena dia tetap tidak bisa membalas dendam bestinya tersebut. Pada akhirnya Yu Guan berhasil Tang San kalahkan dan hanya menjadi butiran-butiran bunga krisan yang berguguran. Kemudian Tang San pun mengucapkan salam perpisahan kepada Dolu Krisan. Tidak lama kemudian datanglah murid dari klan kecepatan dan melaporkan kepada Tang San bahwa Dai Mubai telah menerima serangan. Serta tadi ada satu tim Master Jiwa mendekati pasukan penyuplai belakang dan masih ada satu tim yang mendekati dengan cepat dari arah yang berbeda. Tang San pun mengutus untuk menghubungi pasukan bahan pangan kekaisaran Diando untuk membantu Master Shrek. Tang San pun menyadari bahwa kali ini kekaisaran Muhun mempertaruhkan banyak hal, maka dia menyuruh untuk memberitahu Dai Mubai agar segera kembali berkumpul di camp. Sementara itu, teman-teman Tang San yang lain sudah menghadapi tim kekaisaran Muhun yang lain dengan sangat mudahnya. Bahkan Rongrong yang sepertinya akan terbunuh pun ternyata dilindungi oleh Oscar yang selalu setia di sampingnya. Begitu juga dengan Hong Jun yang berapi-api melawan pasukan kekaisaran Muhun tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil menangkap para pasukan kekaisaran Muhun itu dan berhasil menguasai satu titik di depan gerbang Jialing. Sementara di aula suci kekaisaran Muhun, Shisue pun sedang melapor bahwa tidak lama lagi pasukan Tiano pasti akan segera melakukan pergerakan karena sudah mendirikan camp selama berhari-hari. Lalu Yulong pun juga memberi info bahwa pasukan Master Jiwa Kekaisaran pun sudah bersiap menyerang musuh kapanpun. Namun tidak lama kemudian, datanglah seorang prajurit yang melapor bahwa 10 tim penyerang kecil yang bertahan hidup kurang dari 30 orang saja dan anggota yang lain sudah gugur. Sementara di camp penyuplai makanan Kekaisaran Tiando, semua tim Master Shrek pun sudah berkumpul, begitu juga dengan Tang San dan Xiaowu. Kemudian Hong Jun mengatakan kekuatan Tang San sangat menakutkan karena dia mendengar Tang San sudah mengatasi 6 tim Master Jiwa dan 1 titel Dolu. Tang San pun menyuruh menggunakan seluruh tenaganya untuk berperang karena musuh masih banyak di luar sana. Dai Mubai juga berkata jika musuh yang dia temui rata-rata berada di level di atas Kaisar Jiwa. Sementara itu di Kekaisaran Muhun, Bibi Dong pun bertanya pada prajurit pelapor bagaimana pasukannya dibunuh. Prajurit itu pun menjawab bahwa para pasukannya bertemu orang yang hebat yang sama dengan level titel Dolu. Lalu ada 6 tim pasukan kecil Kekaisaran Muhun yang keberadaannya tidak diketahui nasibnya dan orang yang hidup dari 4 tim yang tersisa juga terluka sangat parah. Kemudian Shisue berpikir mungkin yang melakukan itu Dai Mubai karena Master Shrek selalu bergabung dengan pasukan gabungan untuk berperang seperti di kota Shilu. Bibi Dong pun bertanya apakah mereka berhasil membakar penyuplai makanan pasukan belakang Kekaisaran Tiando. Dan prajurit itu menjawab bahwa sudah tidak ada anggota tim dari Dolu Krisan yang tersisa. Mendengar hal itu, Shisue dan Yulong pun kaget. Bahkan Yulong terlihat marah mendengar hal tersebut.
Kemudian Bibi Dong pun langsung memberi perintah untuk segera menarik kembali tim pemantau dan memfokuskan pengawasan pada kamp pasukan Kekaisaran Tiandu saja. Sementara itu, Qian Rongxue sedang menjalani ujiannya dengan melihat bayangan Sui Qinghe saat menjadi kaisar. Bahkan terlihat di situ Sui Beng yang masih dalam keadaan polos dan belum tegas seperti sekarang. Di situ Qian Rongxue pun berpikir apakah Dewa Malaikat ingin mengadili hal tersebut. Karena Sui Qinghe yang dimaksud adalah Qian Rongxue yang menyamar menjadi Sui Xinhe waktu dulu. Kemudian bayangan Sui Xinhe tersebut berkata bahwa Qian Rongxue tidak berhak mengadilinya karena apa yang ia lakukan berdasarkan harapan dari Qian Rongxue. Tetapi sebagai penerus Dewa Malaikat, Qian Rongxue hanya ada tanggung jawab dalam hidupnya. Bahkan hari ini, Qian Rongxue bertekad menghancurkan semuanya sendiri. Lalu, Sui Qinghe berkata jika membunuhnya maka Qian Rongxue juga akan mati. Akan tetapi Qian Rongxue langsung menusuk Sui Qinghe dengan pedangnya dan jelas itu juga menusuk dirinya karena Sui Qinghe adalah Qian Rongxue. Namun di sini saat mata Qian Rongxue terbuka, dia kembali berada di tempat ujian Dewa Malaikat dilakukan. Lalu terdengar suara Qian Duliu yang berkata bahwa Qian Rongxue sudah lolos ujian ke-8 tahap kedua karena Qian Rongxue sudah bertindak adil dan tidak memihak diri sendiri. Detik demi detik berganti, di sini semuanya masih menentukan strategi perang. Semua persiapan pun dilakukan untuk perang besar ini. Sementara di dalam kamp Tang Shen mengatur untuk membangun pasukan patroli sepanjang perjalanan mereka. Lalu siang-siang datang dan melapor bahwa selain sebuah tim dari Kekaisaran Wuhun, dia tidak menemukan jejak musuh lain. Tang Shen pun mengutus murid dari klan kecepatan agar terus berpatroli demi untuk berjaga-jaga. Di situ Tang Shen menyimpulkan bahwa para master jiwa tersebut seharusnya adalah pasukan elit dari Kekaisaran Wuhun. Kemudian Hong Jun pun sok perhatian dan langsung mengambilkan teh untuk siang-siang. Namun Hong Jun langsung dilempar begitu saja karena siang-siang merasa sedang sibuk. Kemudian Nubai berkata bahwa selanjutnya mereka bergantung pada perang langsung yang akan terjadi. Karena kejadian kemarin sudah menjadi pukulan cukup besar bagi Kekaisaran Wuhun. Akan tetapi Nubai tidak tahu apakah senjata Sekte Tang bisa membuat pasukan Wuhun terluka atau tidak. Tang Shen pun yakin jika Bibi Dong akan menggunakan hal itu untuk terus mengurangi kekuatan pasukannya. Karena Tang Shen yakin jika Kekaisaran Wuhun memiliki banyak master jiwa. Tang Shen berpikir pasukan Tiandu akan masuk dalam kondisi pasif jika mereka tidak segera menaklukkan Dataran 5 dan memaksa pasukan Wuhun mundur ke gerbang Jialing. Tidak lama kemudian, Jenderal Gelong datang ke tempat Tang Shen dan teman-temannya berkumpul. Gelong melaporkan bahwa Kaisar Sui Beng memerintahkan untuk berperang besok karena sekarang penyuplai garis depan sudah terbentuk. Dan Tang Shen pun berkata jika Bibi Dong itu sangat licik dan pastinya mempunyai rencana lain. Lalu Gelong berjanji akan mengutus orang untuk mengurusi hal selanjutnya dan meminta Tang Shen dan yang lainnya pulang dan beristirahat dulu. Tang Shen pun menyerahkan semuanya kepada Jenderal Gelong. Di perjalanan, Hong Jun pun heran jika Gelong tiba-tiba mengutus orang untuk meneruskan tugas Master Shrek. Sedangkan Master Shrek sudah berjaga selama beberapa hari. Hong Jun pun merasa jika nanti semua jasa akan menjadi milik Gelong. Namun Tang Shen menjawab, siapapun yang mendapatkan jasa tidak penting, asalkan perang bisa diatasi dengan lancar. Tang Shen pun bisa memberikan ujian ke-9 Sekte Tang jika Hong Jun begitu menginginkan nama dan jasa. Jika berhasil, maka posisi ketua Sekte Tang dan Raja Lan Hao menjadi milik Hong Jun. Hong Jun pun menjawab, jika ada waktu untuk hal itu, ia lebih baik menemani siang-siang untuk berkultivasi. Dan karena mendengar hal berat itu, Hong Jun pun berdalih jika kekuasaan tidak penting baginya. Di malam hari, terlihat Gelong seperti sedang melakukan sesuatu rencana yang mencurigakan. Bahkan di situ terlihat lebah yang sedang mengintai dan ternyata lebah itu adalah bagian dari sekte lebah yang ditugaskan untuk memata-matai taktik Kekaisaran Tiandu. Kemudian murid dari sekte lebah pun langsung melaporkan hal tersebut kepada Bibi Dong. Pada pagi harinya, trompet ditiup dan genderang perang dibunyikan. Baik pasukan Tiandu begitu juga dengan pasukan Sekte Tang semuanya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Semua pasukan dan semua murid pun sudah siap di dalam barisannya masing-masing. Kemudian terlihat Titan yang merapatkan barisan dan terlihat juga Jenderal Gelong yang selalu menunggangi harimaunya. Sesaat kemudian trompet besar dibunyikan dan terlihat para tetua dan guru bersama Master Shrek berada di kapal utama. Sui Beng pun di sini didampingi oleh Tang Shen dan Xiao Gang di sampingnya.
Kemudian Shui Beng mengobarkan semangat perangnya dan mengatakan jika mereka tidak akan menyerah dengan kekaisaran Muhun karena mereka semua sudah banyak kehilangan rumah serta keluarga dikarenakan tindakan kekerasan Muhun yang tidak masuk akal dan kasar. Shui Beng pun mengajak semua pasukan melindungi negara dan ia akan berjuang bersama dengan mereka. Semangat juang semua pasukan pun berkobar mendengar perkataan kaisarnya itu. Lalu diperlihatkan bayangan Kaisar Shuye, yaitu ayah Shui Beng yang sudah meninggal oleh ulah kekaisaran Hun. Sesaat kemudian semua pasukan pun langsung berangkat ke medan perang utama. Sementara di kekaisaran Muhun, mereka juga sudah bersiap dalam barisan perang. Di sana Doru Tubaksi memimpin sekte naga sucinya, Huyanjen dengan sekte perisai gajahnya, dan Feng Bailong dengan sekte pedang anginnya. Mereka semua berada di garis depan pertempuran. Di sana Huyangjin sangat tenang karena sekarang dia akan dikenal oleh seluruh dunia. Kemudian Bibi Dong pun merasa bangga karena tidak ada musuh di depan pasukannya dan ia akan membunuh siapapun yang berani menantang kekaisaran Moon. Sedangkan di tempat para pasukan yang berdiri sekarang akan segera menjadi daerah kekuasaan negara. Di barisan depan pun para prajurit dari kekaisaran Moon juga sangat bersemangat dan berapi-api. Sesaat kemudian, seketika tempat itu pun menjadi hening. Kemudian mereka semua menunggu kedatangan para pasukan dari kekaisaran Tiandou. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara trompet perang dan dari sisi sebaliknya muncullah pasukan dari kekaisaran Tiandou yang mereka tunggu. Meskipun jumlah pasukan kekaisaran Tiandou tidak sebanding dengan kekaisaran Muhun, namun mereka tidak gentar sedikit pun. Kemudian Gelong pun langsung menyuruh semua pasukan untuk membentuk formasi dan bersiap untuk berperang. Lalu terlihat pasukan udara dari kekaisaran Tiandou dan juga ketepel raksasa yang sedang disiapkan. Tang San pun memerintahkan pasukan sekte Tang untuk memeriksa busur dan menyiapkan panah mereka. 17 Star Strike yang lain pun juga sudah siap di dalam barisan untuk mengikuti perang. Kemudian Gelong pun kembali memberi komando untuk mempertahankan bentuk formasi. Di saat yang sama, Bibi Dong pun langsung menyuruh garis depan kekaisaran Muhun untuk segera menyerang. Fei Bailong pun langsung mengeluarkan tekniknya, begitupun dengan Huyanjen di garis depan. Kemudian terlihat dua jenderal besar dari kedua kekaisaran yang saling berhadapan. Terlihat juga pasukan dari kedua kekaisaran yang akan berperang yang sudah memenuhi lembah peperangan. Setelah hal itu semua, tanpa ragu-ragu, kali ini pasukan garis depan kekaisaran Muhun pun langsung menyerang pasukan kekaisaran Tiandou. Dengan penuh percaya diri, sekte Gajah Armor dan sekte Pedang Angin pun membawa pasukan menyerang garis depan. Akan tetapi hal tersebut tentu saja sudah ditebak oleh Tang San dan gurunya yaitu Xiaogang. Tang San dan gurunya pun mengakui bahwa dengan kombinasi antara mereka berdua ini pastinya mampu mengeluarkan serangan yang hebat di garis depan kepada kekaisaran Tiandou. Dengan begitu, Jenderal Gelong pun mengutus beberapa pasukan kavaleri kecil untuk menyerang bagian belakang pasukan kekaisaran Muhun agar pasukan belakang tersebut tidak bisa membantu pasukan garis depan dalam pertempuran. Namun, ternyata ide pergerakan ini juga sudah ditebak oleh Bibi Dong karena ia juga mengenal cara berpikir Xiaogang. Oleh karena itu, Bibi Dong pun menyuruh pasukan belakang untuk membentuk formasi pertahanan. Bibi Dong pun juga segera mengutus sekte Macan Tutul dan juga sekte Kambing Kamois untuk membantu serangan di garis depan. Melihat perang yang semakin kacau, Tang San pun segera mengutus pasukan sekte Tang untuk menyerang menggunakan crossbow buatan mereka. Akan tetapi, Jenderal Gelong pun sempat ragu bahwa crossbow itu bisa menembus pertahanan pasukan kekaisaran Muhun. Namun di sisi lain, Tang San yakin bahwa prajurit biasa pasti akan langsung mati dengan sekali tembak saja. Dan hal itu pun akhirnya terbukti benar. Sebagian prajurit kekaisaran Muhun pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh crossbow buatan sekte Tang tersebut. Akan tetapi, Bibi Dong tidak khawatir akan hal itu. Menurutnya, panah itu bukanlah apa-apa selama ada pertahanan dari sekte Gajah Armor yang sangat kuat. Dan sekte Gajah Armor pun juga bertindak dengan sangat cepat untuk membuat pertahanan sebelum kerugian dalam peperangan itu menjadi lebih besar. Pertahanan yang dihasilkan pun akhirnya menjadi sangat kuat dan sulit untuk ditembus oleh pasukan sekte Tang. Melihat hal itu, Jenderal Gelong pun tidak menahan diri lagi dan menyuruh pasukannya untuk langsung mencoba menyerang pertahanan itu. Namun sayangnya, taktik sekte Tang dan juga Jenderal Gelong pun kali ini tidak berhasil. Kekaisaran Tiandou mengalami kerugian yang cukup besar di garis depan. Beberapa dari mereka pun sudah mulai mundur karena mengetahui tidak bisa lagi bertahan di garis depan.
Melihat hal itu, Tang San pun mengajukan diri untuk menerobos pertahanan sekte Gajah Armor yang sangat kuat itu. Tidak lupa, 7 Master Akademi Shrek dan juga Dolu Ular pun juga datang untuk membantu Tang San. Tang San pun yakin ia harus menerobos pertahanan garis depan itu terlebih dahulu agar pasukan Kekaisaran Tiano tidak kehilangan kepercayaan diri. Dengan begitu, 7 Master Akademi Shrek pun menyerang pertahanan garis depan Kekaisaran Wuhun. Di saat Bibi Dong melihat Tang San yang mulai turun tangan pergi ke garis depan, Bibi Dong pun juga ikut turun tangan karena ia yakin hanya ialah yang bisa menyingkirkan Tang San kali ini. Bibi Dong pun menjadi sangat bersemangat karena ini adalah kesempatan emas untuk mengalahkan Tang San. Ditambah lagi dengan Dolu Burung Iblis dan juga Dolu Macan Hantu dari Aula Tetua yang turut membantu, ia pun harus menghancurkan Tang San kali ini. Dari penampilan mereka saja, tampaknya dua Dolu baru ini juga bukanlah orang yang sembarangan. Posisi mereka pun pastinya cukup tinggi di Aula Tetua. Bibi Dong pun menyuruh 4 Dolu tinggi lainnya untuk ikut menyerang bersamanya kali ini. Sesampainya di garis depan, Tang San pun memerintahkan Rongrong untuk berdiri agak jauh saja di belakang untuk melindungi dirinya sendiri. Ini dikarenakan karena Rongrong adalah bantuan support yang sangat besar bagi pasukan Kekaisaran Tiando dan pastinya Rongrong pun akan menjadi sasaran utama Kekaisaran Wuhun. Oleh karena itu, Tang San pun meminta pasukan Sekte Tang untuk melindungi Rongrong. Sementara itu, 7 Master Akademi Shrek yang lainnya akan langsung menerobos pertahanan Gajah Armor. Sungguh hebat, dalam perang kali ini Tang San pun tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan senjata Trisula Dewa Lautnya sebagai senjata utama. Tang San pun mengumpulkan beberapa saat kekuatan pada Trisula itu untuk langsung menembakkan ke arah pertahanan Sekte Gajah Armor. Trisula itu pun akhirnya dapat dengan mudah menghabisi seluruh pasukan yang menghalangi jalannya itu, tidak peduli sekuat apapun pertahanannya tersebut. Di saat melihat pertahanan Gajah Armor yang sudah roboh, Dolu Huyanjai sebagai ketua sekte Gajah Armor malah ingin menahan senjata Trisula itu dengan kekuatannya sendiri. Namun tetap saja hal itu pun sia-sia. Bagaimana seorang Dolu biasa setara dengan sebuah senjata dewa yang telah mengumpulkan tenaga setelah beberapa saat. Alhasil, Huyanjai pun akhirnya mati terbunuh dengan satu serangan dari Trisula Dewa Laut itu. Sedangkan sekte Kambing Kamois dan juga sekte Macan Tutul Api belum sempat tiba berada di garis depan. Dengan matinya Dolu Gajah Armor, kini pertahanan Kekaisaran Wuhun pun menjadi musnah. Kekuatan menakutkan Tang San pun akhirnya mendapat pengakuan dari Jenderal Gelong. Tidak heran Tang San dapat menjadi seorang yang sangat dihormati oleh Kaisar Sui Beng dengan kekuatannya tersebut. Namun semua ini belumlah berakhir bagi Tang San, karena Tang San masih harus melawan sekte pedang angin sebagai penghalang di garis depan. Sementara itu di sisi lain, Bibi Dong juga sudah sampai di garis depan untuk membantu perang kali ini. Dalam perang kali ini, Bibi Dong dan 4 Dolu besar pun akan berhadapan langsung dengan 7 Monster Akademi Shrek untuk menentukan siapakah pemenang besar dalam perang kali ini. Kembali ke sisi Tang San, kali ini Tang San langsung menghadapi sekte pedang angin. Feng Beilong pun langsung mengerahkan para anggotanya dan mengeluarkan formasi tekanan pedang angin. Dan Tang San pun langsung mengeluarkan teknik tulang jiwa tangan kanannya yang ia dapatkan dari Daming. Tang San pun langsung mengeluarkan guntur langit biru pemusnah dunia, sedangkan Rongrong mengeluarkan teknik dukungan pagodanya untuk Tang San. Melihat kekuatan itu, Feng Beilong pun langsung mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud sejati untuk melawan. Namun, apalah daya dalam menghadapi kekuatan Daming yang begitu kuat. Feng Beilong pun tidak mampu menahannya dan membuat ia terluka sangat parah. Melihat kejadian tersebut, para pasukan dari Kekaisaran Wuhun pun ketakutan dan lari berhamburan. Lalu Tang San menggunakan momen tersebut untuk membunuh sebanyak mungkin orang kuat dalam pasukan Master Jiwa lawan. Di sisi lainnya, Master Shrek langsung bergerak dan Oscar memakan sosis cloning dari teknik Mubai. Hong Jun menggunakan teknik kelimanya yaitu Hujan Meteor Phoenix, dan Mubai langsung mengeluarkan teknik jiwa keempatnya yaitu Hujan Meteor Harimau Putih untuk menyerang. Sedangkan Juking menggunakan 100 cakar neraka, begitu juga dengan Xiongwu yang langsung mengeluarkan busur pinggangnya yang lentur. Tidak hanya itu, di sini Dolu racun pun yaitu Dugubo juga ikut memperlihatkan kekuatan racunnya. Melihat hal itu, Bibi Dong pun tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan teknik jiwa keenamnya yaitu laba-laba kematian dan diserangkan kepada pasukan Tiando.
Namun, di sini Tangsan berhasil menghindar dan mencegah duri yang akan menangkapnya menggunakan perisai lainnya. Kemudian Bibi Dong pun mengeluarkan teknik jiwa kedelapannya, yaitu mimpi penentu hidup dan mati. Tangsan pun langsung berusaha memecah mata besar yang ada di depannya tersebut. Melihat Tangsan terkurung, semua temannya pun berusaha menolongnya. Namun, di sini mereka langsung dihadang oleh para master jiwa dari Kekaisaran Muun. Dari kejauhan, Gelong yang melihat merasa senang karena Tangsan tidak hanya membunuh Hu Yanzhen, namun juga membuat Feng Bailong terluka parah yang membuat semangat pasukan Tiandou bangkit karena Tangsan juga menghancurkan kavaleri utama musuh. Namun Gelong juga tahu jika situasi sangat berbahaya karena Tangsan diincar langsung oleh Bibi Dong. Xiao Gang pun tahu jika Bibi Dong pasti akan mencari cara untuk membunuh Tangsan. Karena dengan membunuh Tangsan, maka pasti akan membuat Shui Bei kehilangan semangat perang dan juga menghancurkan semangat pasukan. Bibi Dong pun pasti mengetahui jika Tangsan adalah inti dari pasukan. Namun Xiao Gang yakin jika Tangsan pasti sudah memperkirakan hal tersebut dan pasti Tangsan bisa bertahan untuk sementara waktu meskipun tidak bisa mengalahkan Bibi Dong dengan cepat. Di sini Gelong yakin jika pasukan Tiandou juga bisa membunuh kavaleri utama karena orang kuat dari Kekaisaran Mu sedang ditahan oleh Tangsan. Gelong pun memerintahkan kavaleri utama sayap kiri untuk mengepung dan kavaleri utamanya menyerang kavaleri utama Kekaisaran Muun. Pesan tersebut disampaikan oleh murid dari klan kecepatan dan genderang dibunyikan sebagai tanda bergerak untuk para pasukan. Dan di sini pun pasukan Tiandou langsung merangsek maju untuk menyerang kavaleri utama musuh. Tidak lama kemudian, Gelong mendapatkan laporan jika pasukannya telah berhasil menerobos garis depan kavaleri utama musuh dan sudah tambah maju sejauh 5 km. Bibi Dong pun bertekad hari ini akan membunuh Tangsan menggunakan teknik jiwa miliknya. Namun di sini Tangsan langsung mengeluarkan palu hotianya untuk menghadapi serangan dari Bibi Dong. Sementara Rongrong mengetahui bahwa teknik Bibi Dong langsung memutuskan dukungannya kepada Tangsan. Dan meskipun keadaan pasukan utama sangat bagus, namun tidak dengan Tangsan. Mubai pun berkata, jika nanti Tangsan terluka, maka Rongrong harus membantu Tangsan terlebih dahulu. Kemudian Mubai menenangkan Rongrong dan mereka harus bergerak sesuai rencana karena pasti Tangsan mampu untuk bertahan. Mubai pun merasa mereka sementara ini tidak bisa mengendalikan situasi karena Tangsan telah dijerat oleh Bibi Dong. Maka dari itu, Mubai menyuruh Hong Jun, Oscar, dan Xiao Wu untuk bertarung di sebuah bagian. Sedangkan ia dan Zhu Qing akan menghadapi sekte naga suci dan sekte haromo hitam karena kekuatan dua sekte tersebut sangat kuat. Mubai juga memperingatkan bahwa tujuan mereka bukanlah untuk berperang sampai mati, melainkan hanya menahan orang kuat dari Kekaisaran Muun. Tidak hanya mereka, di sini Dugubo dan Yang Wudi pun juga akan menghadapi lawan-lawan mereka. Di dalam kurungan Bibi Dong, ia yakin tak akan ada yang bisa menyelamatkan Tangsan karena teknik ke-8 milik Bibi Dong ini bersifat penguncian dan serangan. Tangsan pun langsung menggunakan tulen jiwa dari Erming yaitu pemecah cakrawala kera raksasa untuk menahan. Lalu menggunakan 9 kemutlakan palu hotianya untuk menangkis serangan Bibi Dong. Tangsan merasakan kondisi seperti cahaya dewa di ujian pertama Pulau Dewa Laut karena semua tenaga yang dipakai olehnya dalam perisai perlindungan milik Bibi Dong malah berbalik menyerang tubuhnya. Di sini Bibi Dong pun merasa jika Tangsan pada akhirnya akan menjadi tahanan yang bisa Bibi Dong bunuh semaunya, meskipun Master Shrek pasti akan menahan orang kuat dari pihak Kekaisaran Muun. Namun, Tangsan tidak tinggal diam, lalu ia mengeluarkan lagi teknik tulang jiwa dari Erming yaitu hantaman gravitasi. Kemudian Tangsan mencari cara untuk menebus perlindungan milik Bibi Dong ini, karena dia juga sudah tidak mendapatkan dukungan dari Rongrong. Terlebih lagi jika melawan Bibi Dong di perisai itu, maka sama saja dengan mencari mati. Lalu Tangsan langsung mengeluarkan teknik jiwa ke-9-nya yaitu jiwa naga langit perak biru untuk memecah perisai. Namun menurut Bibi Dong, Tangsan tidak akan mengembalikan situasi tersebut meskipun Tangsan sudah berhasil menerobos perisai perlindungan miliknya. Melihat Tangsan bisa lolos, kemudian Rongrong langsung mengerahkan dukungan pagodanya ke arah Tangsan. Namun ternyata Bibi Dong sudah mengutus orang untuk langsung menyerang Rongrong. Sementara itu terlihat ketua sekte macan tutul api dan ketua sekte kambing kamuis tengah bergerak menuju kavaleri utama pasukan Kekaisaran Tiandou. Dan kedua ketua sekte ini langsung mengobrak-abrik pasukan garis depan dari Kekaisaran Tiandou. Melihat hal itu, Gelong pun cemas karena pihak Kekaisaran Mu sudah mendekat sejauh 15 km dan kedua sekte ini sudah tiba di garis depan.
Melihat hal itu, Xiaogang pun langsung mengutus orang untuk menahan bala bantuan dari Kekaisaran Hun. Kemudian Xiaogang pun memerintahkan pasukan 4 aula Sekte Tang dan semua pasukan untuk menahan Sekte Kambing Kamois dan Macan Tutul Api kecuali pasukan 2 sayap Sekte Tang. Dan pada akhirnya, giliran para Master Jiwa dari Sekte Tang bersama tetua yang lainnya akan maju bersama untuk membantu. Sementara itu, Oscar akan menghadapi ketua Sekte Kambing Kamois sedangkan Hong Jun akan menghadapi ketua Sekte Macan Tutul bertipe api sepertinya. Lalu ketua Sekte Macan Tutul Api langsung mengeluarkan teknik ledakan bintang api dan Hong Jun membalas mengeluarkan teknik tulang jiwa tangan kanannya yaitu serangan ledakan Phoenix apinya. Sedangkan Oscar dengan masih menggunakan cloning dari kekuatan Mubai langsung menahan tanduk dari ketua Sekte Kambing Kamois. Sementara Yulong langsung mengeluarkan teknik kelimanya yaitu ledakan guntur membunuh untuk menghadapi Yang Wudi yang sama-sama menggunakan tongkat. Sedangkan Bu Gubo harus menghadapi musuh bebuyutannya yaitu si gembul Jusui. Setelah lama tidak bertemu sesudah perang di Kekaisaran Tiando waktu dulu. Di sisi lain, para pasukan Tiando yang lain sedang sangat kewalahan karena sedang menghadapi dolu beruang iblis dari Kekaisaran Mur. Bahkan formasi pertahanan para pasukan Tiando berhasil diporak-porandakan olehnya. Akan tetapi Xiaogu langsung mengeluarkan perisai emas tidak terkalahkan dan teleportasinya untuk membantu para pasukan Tiando tersebut. Namun setelah penyerangan, di sana Xiaogu menyadari bahwa dia tidak boleh melawannya secara langsung karena serangan dolu beruang iblis ini sangat kasar dan kejam. Di sisi lain, Tou Baxi langsung mengeluarkan teknik jiwa ke-8-nya dan ketua Sekte Harimau Hitam langsung mengeluarkan teknik jiwa ke-7-nya. Namun Mubai dan Zuking melawan mereka dengan mengeluarkan teknik Harimau Putih Neraka Gabungan serta di backup oleh dukungan dari Pagoda Rongrong. Sementara itu, Xiaowu menggoda dolu beruang iblis dengan berkata, jika dia bisa menangkapnya, maka Xiaowu akan memberikan dia ikan sebagai hadiah. Begitulah sekilas sinopsis dan ulasan dari film ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton, subscribe, komen, dan share film ini. Untuk saran dan kritikan silakan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton filmnya, link film Shaolin episode 216 sampai dengan episode 225 ada di deskripsi. Terus pantengin channel ini agar kalian tidak ketinggalan dari kelanjutan film ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya.